Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an wa 'ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ahsanin nasi khalqan wa khuluqan wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda min ad-dunya ila al-ukhra amma ba'd. Anak-anakku sekalian, calon santri IBS Islamic Boarding School Madrasah alias Satu Kota Pekalongan yang berbahagia. Pertama, mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi. Kita semuanya mudah-mudahan dikaruniai kesehatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam waktu dekat kita akan bisa bersama-sama belajar di IBS Man 1 Kota Pekalongan. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dan tercatat sebagai umatnya yang selalu merindukan syafaatnya. Semoga Allah mempertemukan kita semuanya kelak dengan baginda Nabi di surga dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, calon santri IBS Islamic Boarding School Man 1 Kota Pekalongan. Perlu Ananda pahami dan Ananda mengerti bahwa IBS Islamic Boarding School adalah suatu lembaga pondok pesantren yang dikembangkan oleh Madrasah alias Satu Kota Pekalongan sebagai mitra orang tua, wali murid, untuk menjadikan anak-anaknya memperoleh ilmu pengetahuan di Madrasah alias Satu Pekalongan sekaligus memperoleh pendidikan agama yang cukup maksimal, yaitu melalui pondok pesantren IBS Man 1 Kota Pekalongan. Dengan harapan orang tua yang menitipkan anak-anaknya santri-santri IBS ini nanti akan menjadi kader-kader muslim yang islami, kader-kader yang berprestasi. Mereka mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu pengetahuan dan agamanya. Kemudian IBS ini juga membuat satu program yang akan disampaikan kepada anak-anak yang akan anak-anak pilih. Yang pertama adalah program tahfidz, di mana anak-anak bisa memilih di bidang tahfidz ini. Di sini dapat belajar memperdalam ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, dengan seni tilawah yang baik, dan menghafal Al-Quran dengan bimbingan para mursyid-mursyid, hafidz dan hafidhah. Insya Allah belajar di IBS Man 1 Kota Pekalongan yang benar-benar serius sudah bertekad untuk belajar tahfidz, insya Allah akan kita antarkan menjadi hafidz hafidhah dengan bacaan yang bagus. Mudah-mudahan anak-anak yang memilih tahfidz ini akan maksimal fokus belajar tahfidz sehingga nanti lulus dari Man 1 Kota Pekalongan atau dari IBS ini minimal hafal 6 juz. Selain memperoleh bimbingan tahfidzul Quran, juga akan belajar kitab-kitab yang menunjang dengan Al-Quran. Akan diajarkan kitab-kitab tentang bagaimana kita sebagai orang muslim, sebagai hamilul Quran, akan diajarkan kitab yang mengajarkan hal itu, yaitu At-Tibyan bi Hamalatil Quran atau Al-Itqan bi Ulumil Quran dan sebagainya. Juga akan belajar tentang ilmu tajwid, baik marhalah awaliyah, marhalah wusta maupun marhalah uliyah. Di marhalah awaliyah, anak-anak santri yang mengambil disiplin tahfidz akan mendapatkan pelajaran kitab yaitu tajwid, kitab
Hidayatul Sibyan. Kemudian nanti di wusta akan memperoleh pelajaran kitab Tuhfatul Atfal. Kemudian di marhalah kuliah akan belajar kitab Nazm Jazari. Inilah kitab-kitab yang akan menunjang ilmu Al-Quran. Kemudian pelaksanaan tahfidz, anak-anak bisa belajar di pagi setelah subuh. Kapan waktu belajar tahfidzul Quran? Habis subuh akan belajar Al-Quran. Kemudian setelah pulang sekolah, nanti sore habis sholat asar akan belajar Al-Quran lagi, yaitu murojaah dengan bimbingan para mursyid-mursyidnya. Kemudian di malam hari juga demikian akan belajar Al-Quran, sehingga terus Al-Quran dan Al-Quran maksimal. Dan setelah habis isya, anak-anak akan belajar mandiri terkait dengan pelajaran Madrasah Aliyah 1 Kota Pekalongan. Kemudian yang mengambil jurusan kitab di IBS Darul Ulum Pekalongan, Madrasah Aliyah 1 Kota Pekalongan, juga kita membuat program pengajaran kitab-kitab kuning dengan harapan anak-anak yang nyantri di IBS Darul Ulum bisa membaca kitab kuning dengan baik, bisa memahami dan membaca kitab gundul dengan bimbingan para ustadz dan ustadzah yang kompeten, yang memiliki kemampuan di bidang kitab kuning. Di sini juga ada 3 tingkatan. Marhalah awaliyah akan memperoleh pelajaran fikih, kitab-kitab fikih. Di sana akan belajar Safinatun Najah, kemudian akan belajar Fathul Qoribul Mujib dan kitab-kitab yang lain. Kemudian akhlak juga akan belajar kitab-kitab yang isinya tentang akhlak, akan belajar kitab bagaimana anak-anak supaya berakhlak dengan baik. Maka di sini diajarkan ada akhlakul banin, kemudian ada ta'limul muta'alim, ada nasha'ibul ibad, ada irsyadul ibad. Kemudian yang marhalah ulia juga akan diberikan pengajaran kitab-kitab pendalaman lebih lanjut dari marhalah awaliyah dan wusta, akan diberikan pelajaran-pelajaran berkelanjutan. Fikih juga akan diberikan pelajaran kitab-kitab terkait dengan fikih. Kemudian yang akhlak juga akan diberikan kitab-kitab terkait dengan ilmu akhlak. Kemudian yang ilmu alat akan belajar di sini ada awaliyah, jumiyah, amtilati, kemudian ada nazam amriti, dan di kelas yang terakhir akan belajar nazam alfiyah. Insyaallah akan dapat mengantarkan anak-anak santri bisa membaca kitab kuning dengan baik. Kapan belajarnya? Sama, yaitu setelah pulang sekolah akan belajar diniyah, belajar kitab-kitab. Di malam hari juga akan dilanjutkan, setelah sholat maghrib belajar. Kemudian setelah sholat isya akan belajar mandiri terkait dengan pelajaran-pelajaran Madrasah Aliyah 1 Kota Pekalongan. Habis subuh juga belajar lagi. Demikian kegiatan santri dan santriwati, santriwan-santriwati di Madrasah Darul Ulum 1 Kota Pekalongan. Kemudian program yang ketiga adalah program sains. Anak-anak yang memilih program sains akan memperoleh pendalaman. Di sini dapat mendalami materi-materi sains selain jurusannya masing-masing. Yang memilih program sains Olimpiade untuk jurusan IPS, Ananda akan memperoleh pendalaman ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, geografi. Adapun anak-anak yang memilih jurusan IPA akan memperoleh pendalaman materi. 1. Matematika, 2. Ilmu fisika, 3. Ilmu kimia, 4. Biologi. Inilah, silahkan kalian nanti bisa memilih sesuai dengan jurusannya masing-masing dan materi yang akan didalami. Insyaallah program yang sudah kita sampaikan ini menjadi satu bahan berpikir anak-anak semuanya.
untuk menentukan akan memilih jurusan tahfiz atau jurusan kitab atau jurusan sains. Sebelum anak-anak masuk ke IBS MAN 1 Kota Pekalongan, segera memberikan konfirmasi yang positif agar kami bisa memudahkan pelaksanaan program di pembelajaran KBM di IBS MAN 1 Kota Pekalongan. Sekali lagi, anak-anak bisa memilih, silakan segera menentukan untuk pilihannya sesuai dengan hati nurani, dan silakan bisa berdiskusi dengan orang tua sehingga nanti bisa memutuskan, menentukan pilihan yang tepat dan tidak kecewa, sehingga bisa belajar dengan maksimal karena sesuai dengan keinginannya masing-masing. Demikian atas perhatiannya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.